Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmi Alhamdani dengan NPM 2478153. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi topologi dua router dengan menggunakan OS VF. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita di sini saya menambahkan dua router dan menambahkan dua PC. Setelah itu kita berikan kabel sama seperti di dynamic routing, sama seperti di praktik komputer sebelumnya. Nah, di sini supaya kita tidak lupa, kita memberi catatan. Di sini saya memberi catatan untuk router 1, yang dimana router 1 nanti yang di FA0/1 IP-nya adalah 10.10.10.0, dan di router 1 di FA0/0 yaitu 192.168.1.0. Lalu di router yang kedua FA0/0-nya yaitu 10.10.10.2. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Di sini kita ulang, ini dimana router 1 FA0/1-nya yaitu 10.10.10.1, yang lalu di FA0/0-nya itu 192.168.1.1. lalu router kedua yang di FA0/1-nya itu 192.168.2.1. Di sini IPv4-nya yaitu IPv1 yaitu 192.168.1.2. Di sini IPv2-nya yaitu 192.168.2.2. Di sini supaya mempermudah, nama PC-nya kita ganti terlebih dahulu. Menjadi PC 2. Lalu ini menjadi PC 1. Routernya ini kita rubah dulu jadi router 1, dan ini jadi router 2. Setelah seperti ini, kita akan menghidupkan kabel antara kabel routing 1 ke PC 1 dan router 1 ke router 2, selanjutnya router 2 ke PC 2. Langsung saja kita berikan IP kepada router satunya. Langkahnya sama seperti sebelumnya, enable config, lalu kita masukkan IP-nya INTFA 0/1 FA0/1, yaitu kita no shutdown, lalu kita berikan
IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Kalau kita berikan IP FA0/0-nya yang di router 1, terus INT FA0/0, kita shutdown. Kalau kita berikan IP-nya yaitu IP address 192.168.1.1. Di sini kabelnya sudah hidup, yang dimana router satu ini FA0/1 dan 0/0 sudah kita beri IP. Lalu kita beri IP lagi ke router yang kedua, sama langkahnya seperti tadi. Kita langsung masukkan aja NTFA static terlebih dahulu. Nah, di sini router 2 ini yang mengarah ke router 1 adalah FA0/0. Ada itu 0/0. Lalu shutdown. Kalau kita berikan IP address-nya 10.10.10.2 dengan subnet-nya 255.255.255.0. Lalu kita berikan IP IN0/1. Kita shutdown terlebih dahulu, lalu kita berikan IP yaitu 192.168.2.1 seperti ini, 2.1. Nah, kita enterkan dulu. Artinya apa? Divisi 1 dan divisi 2 IP-nya sudah kita berikan. Lalu kita masukkan ke dalam PC tersebut. Kita berikan IP ke PC 1 yaitu 192.168.2.1.2. Subnet masnya sudah sama. Lalu default gateway-nya kita berikan IP router 1 yang FA0/0 yaitu 192.168.1.1. Tambahkan. Lalu kita masukkan IP ke PC 2. IP-nya adalah 192.168.2.2. Ya 255.255.255.0. Kita masukkan gateway-nya adalah router kedua yang FA0/1 itu 192.168.2.1. artinya semua IP sudah kita tambahkan. Lalu PC 1 ini belum bisa komunikasi dengan PC 2. Di sini saya akan menghubungkan PC 1 dengan PC 2 supaya bisa berkomunikasi dengan menggunakan OSPF. Lalu gimana sih caranya untuk melakukan OSPF-nya? Kan saya tambah berlama-lama, kita ke router yang pertama dulu untuk memberikan OSPF-nya. Kita exit dulu, exit terlebih dahulu. Dia harus masuk ke mode config ya. Yaitu kita router OSPF tanda tanya. Nah, kita lihat dulu dia proses ID dengan angka 1 sampai 65535. Ini basing,
Ini saya akan pakai angka 1 saja. Lalu sama seperti yang di sini routing, di sini saya menambahkan networknya. Kita lihat di sini kita 10.10.10.0. Lalu ada kalau di OSPF ini ada tambahan, tidak 10 aja. Kita lihat. Nah, di sini kita harus menambahkan wheel card bit. Artinya wheel card bit ini kebalikan dari subnetwork, yang dimana subnetworknya itu 255.255.255.0. Lalu caranya subnetwork dikurangin dengan 255.255.255.0 dikurangi dengan 255.255.255, yang hasilnya adalah 20.0.0.255. Lalu kita berikan 0.0.0.255. Lalu masih ada tambahan lagi teman-teman, tidak cukup sampai sekarang. Kita lihat tambahnya, dia harus menambahkan OSPF area. Nah, di sini saya akan menambahkan areanya ini set of area kosong aja kita ya teman-teman. Nah, di sini networknya sudah kita berikan, lalu kita berikan juga ke network yang kedua, yaitu 192.168.1.0. Enter. Nah, di router ke pertama kita sudah menambahkan OSPF-nya, lalu kita akan menambahkan ke router yang kedua. Kita execute terlebih dahulu, masuk ke kode config, lalu setelah itu router OSPF, kita tanda tanya terlebih dahulu. Sama di sini di router yang kedua ini saya akan memakai OSPF 2 bukan OSPF 1, karena walaupun dia berbeda-beda angkanya tetap tidak berpengaruh. Walaupun dia ada 4 router, 5 router dan OSPF-nya 12345 itu tidak masalah. Di sini saya memakai 2. Tapi kalau buat jangka panjang seperti dipakai di router di gedung-gedung, itu saya sarankan untuk memakai angka yang sama. Kalau 1 semua, kalau 2 semua. Karena untuk jangka panjang takutnya admin lupa router ini apa sih OSPF-nya. Maka dari itu untuk menanggulanginya pakai sama saja. Di sini saya akan pakai berbeda. Oke, langsung saja kita masukkan networknya, network 10.10.10.0. Nah, sama seperti tadi, berarti dia harus menambahkan wheel card-nya, yaitu 0.0.0.255. Sama seperti tadi, dia harus menambahkan area, berarti kita harus menambahkan area kosong, kita tambahkan area kosong. Lalu kita berubah di sini menjadi networknya yang kedua, yaitu 192.168.2.0. Nah, di sini masih loading ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya dia membuat FE baru, yaitu ke loading full, artinya ini sudah bisa terhubung. Nah, ini artinya sudah mendapatkan hubungan, sehingga kita bisa berhubungan dengan dua. Kita
kita cek dulu do 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 so rotate. Ini aja kawan-kawan, kita mengecek apakah router 1 bisa berkomunikasi dengan router 2 dan sebaliknya router 2 sudah bisa berkomunikasi dengan router 1. Di pertemuan pertama dia pilot, pertemuan kedua nah, dia successful. Artinya apa? Misi 1 ini sudah memiliki hubungan dengan misi 2 yang dimana misi 1 ini bisa berkomunikasi dengan misi 2 dengan menggunakan OSPF kalau memunculkan enterprise baru yaitu 0/0 tadi. Ya, jika belum ada itu misi 1 tidak akan bisa berkomunikasi dengan misi 2 dan sebaliknya. Maka dari itu kita memunculkan enterprise baru dengan menggunakan OSPF. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan 2 router dan seterusnya. Mungkin itu begitu saja dari saya. Terima kasih. Halo semua, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menambahkan 3 router. Langsung saja tanpa berlama-lama. Saya akan menambahkan router yang ketiga. Saya rapikan terlebih dahulu. Dan di sini saya akan menambahkan PC 1 lagi. Sini saya menambahkan kabelnya. Sebelum menyambungkan kabel router 2 dengan router 3, kita save dulu. Ini kita aduk. Harusnya di sini sudah tersimpan. Di sini kita matikan dulu terlebih dahulu. Kita zoom. Kita matikan. Kita masukkan ini ke depan lagi ke CLI. Dia lagi loading. Lalu baru kita tambahkan kabelnya. Di sini saya akan menambahkan IP FA1/0-nya 10.20.20.3. Lanjut. Di sini saya akan menambahkan catatan untuk IP router kedua FA1/0-nya yaitu 10.20.20.1 dengan menggunakan /30. Lalu di FA0/1-nya yaitu 10.20.2/30. Dan router ketiganya IP-nya yang di FA0/1 adalah 192.168.
3.1/24 dan IP PC-nya PC3 yaitu 192.168. Aku lihat belakang punggung pria lain. Di sini kita ganti namanya, routernya menjadi router 3. Dan di sini PC-nya sudah pas PC 3. Langsung saja kita masukkan di sini untuk router 1 dan router 2 di sini saya memakai slash 24 di router 2 di FA1/0 nya saya memakai slash 30 dan di router ketiga saya juga memakai slash 30. Langsung saja kita berikan IP dari FA1/0-nya INT FA1/0. Kita no shutdown terlebih dahulu. Lalu kita berikan IP address-nya yaitu 10.10.10 IP address-nya itu 10.20.20.1 dengan subnet plus-nya itu 255.255.255.252. Nah, di sini subnet mask untuk slash 30 adalah 255.255.255.252. Ini kita enter. Lalu kita berikan IP ke router yang ketiga. INT FA cek FA0/1 kita no shutdown. Lalu kita beri IP address-nya 10 IP address-nya 10.20.20.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.252. Nah, di sini tadi router ketiga IP FA 0/1 adalah di slash 30 yaitu di subnet plusnya 255.255.255.252. Kita enter terlebih dahulu. Maaf, 20. Ada kesalahan. Oh, maaf, di sini terdapat titik 2. Nah, di sini sudah langsung kita berikan IP address INT FA 0/0-nya kita berikan, kita no shutdown. Lalu kita berikan IP-nya untuk router ketiga FA 0/192.168.3.1.
dengan subtag masnya 255.255.255.0. Langsung. Setelah itu kita berikan IP kepada routernya 192.168.3.2 dengan default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Di sini kita sudah menemukan IP dan sudah memberikan IP kepada router dan PC-nya. Lalu kita hubungkan apakah dia sudah bisa terhubung ataupun bisa berkomunikasi. Nah, ternyata dia masih violet. Lalu kita coba lagi. Nah, PC 1 dengan PC 3 violet. PC 1 dan PC 3. Artinya PC 1 dan 2 ini belum bisa berkomunikasi dengan PC 3. Gimana sih biar supaya bisa berkomunikasi? Nah, di sini saya akan menambahkan dynamic OS VF-nya supaya PC 1, 2, 3 itu bisa saling berkomunikasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita berikan kita berikan dynamic OS VF-nya sama seperti tadi router OSVF 2 dengan menggunakan networknya tadi 10.20.20.0 dengan nah di sini wildcard bitnya itu 255 dikurang dengan subnet mask yang /30 yaitu 255.255.255.252. Di sini kita menemukan subnet masknya adalah 0003 karena 255 dikurang 252 adalah 3. Itu kita tambahkan kita tambahkan areanya tetap area kosong ya teman-teman. Nah, lalu kita berikan kepada IP yang ini yaitu router OSVF3. Ini saya bukan router OSVF3. Lalu kita networknya yaitu 10.20.20 titik kosong 0 titik 0 titik 0 titik 3 areanya kosong dengan menggunakan lalu kita berikan network lagi satu 92.168.3.0 dengan
ininya tadi kita kalau di slide 24 berarti 255, lalu kita enter. Coba kita hubungkan apakah visi 1, 2, 3 ini sudah bisa saling terhubung. Kita dulu supaya bisa si pilot. Coba kita hubungkan lagi. Nah, dia successful. Artinya dinamik OSPF yang kita tambahkan itu sudah benar adanya. Kita cek dulu. Nah, di sini di router pertama sudah memiliki 3 relasi, yaitu SPF nya dengan flash 30 ini dan ini dengan flash 24 nya tadi. Nah, artinya router ketiga ini OSPF nya sudah masuk. Lalu kita cek dulu yang kedua. Sama nih, teman-teman bisa lihat sebenarnya di router keduanya sudah bisa berkomunikasi juga dengan router ketiga. Kita hapus dulu, kita buktikan lagi apakah visi 1 sudah bisa berkomunikasi dengan ketiga. Nah, successful. Artinya dinamik OSPF yang kita tambahkan itu sudah berhasil, yang bisa menghubungkan visi 1, visi 2, dan visi 3 bisa saling terhubung. Sebaliknya visi 3 bisa mereply pesan dari visi 1 ataupun visi 2. Mungkin cukup itu saja konfigurasi 3 router dari saya. Untuk video selanjutnya saya akan menambahkan router lagi dan switch. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dadah. Halo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi 4 router. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan menghubungkan visi 1, 2, 3 dan visi 4 menggunakan 4 router. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 router dengan menggunakan 4 visi. Sama seperti tadi tahapnya awal-awal, kita sambungkan kabelnya. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Nah, sudah disimpan, lalu ke zoom in, makanya sama seperti tadi. Biarkan dia hidup terlebih dahulu, lalu kita sambungkan supaya cepat. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Ini saya akan menambahkan router IP, router ketiga IP yang FA1/0-nya dengan menggunakan 10.30.31/30. Oke, ya. Kita beri catatan dulu supaya tidak lupa. 10.30.30 1/30 ini sama 10.30.30.2/30.
dengan router keempat FA konfigurasinya 192.168.4.1 slide-nya 24 192.168.4.2. Ini adalah IP dari routernya. Ini kita 124. Ini kita rapikan terlebih dahulu supaya enak dilihat. Lalu kita berikan IP router dari router kita FA01 ya. Itu kita enable INTFA berapa tadi ya, 1/0 di sini kita no shutdown, lalu kita tambahkan IP address-nya 10.30.1 benar, dengan subtract masnya 255.255.255.252. Kita enterkan, sudah. Lalu kita berikan IP ke router yang keempat, CLI no enterprise con, lalu kita berikan INTFA, kita tulis terlebih dahulu FA0/1 enter, kita shutdown, lalu kita berikan IP-nya 10.10.10.2.255.255.252. Bentar, lalu kita berikan IP NTFA 0/0 nya shutdown dengan IP routernya 192.168.4.1. kita cek dulu 4.1 benar, nah subtract masnya 255.255.255.255.255.0. Sudah. Di sini kita berikan IP kepada PC 4-nya, yaitu 192.168.4.2. Dengan default gateway-nya kita berikan IP router keempat FA0/0, yaitu 192.168.4.1. kita enterkan. Di sini kita sudah menggunakan IP. Lalu kita buktikan dia sudah bisa berkomunikasi atau belum. Oh, ternyata dia belum bisa berkomunikasi. Supaya dia bisa berkomunikasi, kita tambahkan dynamic OSPF-nya. Makanya sama seperti tadi ketika kita menambahkan router yang ketiga, kita implementasikan lagi ke router yang keempat ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, tidak. Lalu kita router OSPF 3. Di sini tadi router
VF3 nya, yaitu kita tambahkan networknya 10 30 30 0 pinnya 0,3. Maaf, area kosong. Nah, sudah. Lalu kita berikan ke posisi selanjutnya. Halo, kita masukkan. Lalu kita masukkan router OSPF 4. Di sini saya langsung masukkan networknya 10.30.30.0 3 dengan area kosong. Lalu kita tambahkan networknya yang kedua ada 92.1.4.0 dengan subnet kelasnya Nah, di sini kita sudah menemukan dynamic OSPF. Lalu kita coba apakah bisa berkomunikasi, apakah belum. Masih pilot. Nah, artinya dynamic OSPF yang kita tambahkan ke router yang keempat ini sudah selesai ataupun sudah berjalan dengan semestinya. Kita coba dari PC 1 ke PC 4. Dia sudah selesai full juga. Artinya PC 1, 2, 3 ini sudah bisa berkomunikasi dengan PC 4. Ya, PC 4 sudah bisa mereply dari PC 1, 2, ataupun 3. Tidak ada masalah di OSPF dynamic OSPF yang kita tambahkan. Mungkin itu saja. Di video selanjutnya saya akan menambahkan ataupun akan menjelaskan tentang switch ataupun menambahkan program switch ke dalam program tersebut. Mungkin itu dari saya penjelasan konfigurasi topologi 4 router dengan menggunakan dynamic OSPF. Terima kasih. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menambahkan satu switch dan 2 PC. Hingga PC 1, 2, 3, 4 ini bisa terhubung di switch PC 5 dan PC 6 dengan menggunakan VLAN 5 dan 6. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke videonya. Ini saya menggunakan switch 2. Ini. Lalu kita berikan PC-nya. Satu. Lalu kita sambungkan kabel dulu. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita matikan. Hidupkan lagi. Lanjut, di sini saya akan menambahkan kabelnya. Setelah itu di switch ini kita program untuk memasukkan kita VLAN 5
Oh salah, 95, lalu 96, NT, FA 0 2, FA 0, FA 0 SW, MOD ACC, SW, ACC 94, SW, lalu SW 95, INT FA 0 3, dua, besar, SW mod ACC, lalu SW ACC 96, INT FA INT FA. Ya, kita lanjut. FA 0/3, 0/3, SW mod sudah. Ini saya memasukkan kode ke dalam routernya. Kita masuk ke INT FA berapa ini? 1/0, 1/FA 1/0.5. IP address-nya kita masukkan 128.5 sampai 255 di 255. Kita masukkan INT FA 1/0.6, yaitu INC encapsulation di encapsulation
.176. Lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.6.1. Lalu kita setelah ini kita coba kita masukkan di dulu, kita masukkan IP nya terlebih dahulu. Satu 192.168.5.5 Lalu kita masukkan IP ke router ya, routernya 192.6.2. Lalu subjek masnya 192.168.6.1. Lalu setelah itu kita kirim pesan, kita hapus dulu. Lalu kita kirim pesan apakah sudah bisa. PC 5 ini sudah bisa berkomunikasi dengan PC 6. Lalu kita lihat PC yang lain bisa berkomunikasi nggak dengan PC 5 dan 6. Nah, di sini dia langsung bisa ini berkomunikasi. Pilot. Nah, kita lihat di sini. PC 3 tidak bisa berkomunikasi dengan PC 1, PC 1, 2, 3 ini tidak bisa berkomunikasi dengan PC 5 dan 6 dikarenakan kita belum menambahkan dynamic OS-nya. Sudah bisa berkomunikasi, saya akan menambahkan keempatnya. Kita tambahkan dulu network 192.168.5.0 dengan subjek bosnya 0.0.0.255 akhirnya 0. Di sini kita ganti dengan 6. Dan lalu kita coba apakah PC 1, 2, 3 bisa berkomunikasi dengan PC 5 dan 6. Kita buktikan. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwasanya PC 3 sudah bisa berkomunikasi dengan PC 5. Lalu kita coba PC 3 dengan PC 6. Nah, dia sudah bisa berkomunikasi. PC 1 dengan PC 5 sudah bisa berkomunikasi. PC 1 dengan PC 6 dia sudah bisa berkomunikasi. Lalu PC 2 dengan PC 5 dia sudah bisa berkomunikasi. PC 2 dengan PC 5 sudah bisa berkomunikasi. Artinya dinamik OS yang kita masukkan itu sudah berjalan semestinya dan sudah bisa menghubungkan PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Sudah bisa saling berkomunikasi dan bisa saling reply dengan menggunakan dynamic OSPF. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya.
Terima kasih yang sudah menonton dari awal dan dari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.